Bab 1901, Duan Lingtian, Panggung Sein Suci. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Apakah Duan Lingtian tipe orang yang dengan sengaja membahayakan teman-temannya? Duan Lingtian langsung mengambil keputusan. Penatua Teng San, jika Anda memiliki kenalan di antara 6 tetua di 3 tempat suci lainnya, tolong tanyakan kepada mereka apakah mereka dapat menerima 2 temanku. Saya tidak ingin mereka tinggal di Black Turtle Sanctum bersama saya. Duan Lingtian segera mentransmisikan suaranya ke Teng San setelah dia mengambil keputusan karena Teng San adalah satu-satunya yang bisa dia andalkan sekarang. Duan Lingtian ingin para tetua dari 3 tempat suci lainnya membawa Guli dan Zhu Luqi sebelum Lian mengingat mereka. Guli dan Zhu Luqi selalu menjaganya, wajar saja jika dia ingin membalasnya. Kamu tidak ingin melibatkan mereka? Teng San bertanya melalui transmisi suara. Sedikit pujian bisa dilihat di matanya. Secara alami berbakat, kuat, dan perhatian terhadap rekan-rekannya. Jarang sekali seseorang memiliki ketiga kualitas tersebut. Kesan Teng San tentang Duan Lingtian semakin tinggi. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Ini adalah sesuatu yang dengan senang hati saya bantu. Teng San menjawab Duan Lingtian melalui transmisi suara. Duan Lingtian santai dan berterima kasih kepada Teng San setelah dia mendengar jawaban Teng San. Guli dan Zhu Luqi menatap Teng San dengan penuh harap. Meskipun Teng San memandang mereka sejenak, dia tidak memilih mereka. Sebagai gantinya, seorang tetua dari White Tiger Sanctum dan seorang elder dari Vermilion Bird Sanctum memilih mereka pada saat yang sama. Jika mereka dipilih pada waktu yang berbeda, Guli dan Zhu Luqi tidak akan curiga. Namun, mereka langsung curiga ketika mereka dipilih pada saat yang sama. Saudara muda Lingtian, apakah Anda meminta Penatua Teng San untuk meminta Penatua Vermilion Bird Sanctum untuk menjemput saya? Guli bertanya kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara dengan ekspresi muram di wajahnya saat dia berdiri di belakang 2 tetua dari Vermilion Bird Sanctum. Dia curiga ini perbuatan Duan Lingtian, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Apakah itu kamu? Zhu Luqi juga mentransmisikan suaranya ke Duan Lingtian saat dia berdiri di belakang 2 tetua dari White Tiger Sanctum. Kata-kata mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan karena Duan Lingtian telah membuat keputusan seperti itu tanpa berkonsultasi dengan mereka. Jangan khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri. Sebaliknya, akan lebih sulit bagi saya untuk menangani hal-hal jika Anda berdua ada di sekitar. Duan Lingtian mengharapkan mereka berdua menanyainya sehingga dia memberi mereka jawaban yang telah dia persiapkan sebelumnya. Kamu takut aku akan menjadi beban bagimu? Guli berkata dengan tidak puas. Meskipun Zhu Luqi tidak mengatakan apa-apa, jelas dia merasa tidak puas dari ekspresi wajahnya. Namun, mereka tahu itu sia-sia untuk terus mempertanyakan keputusan Duan Lingtian karena semuanya telah ditetapkan sekarang. Lian tiba-tiba menyadari para tetua dari White Tiger Sanctum dan Vermilion Bird Sanctum yang dekat dengan Teng San telah memilih kedua sahabat Duan Lingtian. Sial, bagaimana saya bisa melupakan mereka? Mereka adalah teman Duan Lingtian. Duan Lingtian akan lebih menderita jika aku menyiksa mereka. Lian merasa menyesal ketika mengingat ini. Lian menyesal karena dia tidak memikirkan ini lebih awal. Sebelumnya, dia diliputi kebahagiaan dan kegembiraan karena bisa membuat Duan Lingtian tinggal di suaka penyu hitam sehingga membuatnya melupakan 2 sahabat Duan Lingtian. Namun, sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun sekarang. Semuanya telah diputuskan. Tidak hanya Guli dan Zhu Luqi tidak dapat mengubah hasilnya, tetapi bahkan Lian tidak dapat membawa Guli dan Zhu Luqi ke tempat penyu hitam. Selain itu, kedua tetua dari White Tiger Sanctum dan Vermilion Bird Sanctum adalah teman Teng San. Secara alami, mereka tidak akan membiarkan dia membawa Guli dan Zhu Luqi pergi begitu saja. Tidak apa-apa, mereka tidak penting. Sudah cukup selama Duan Lingtian berada di tempat suci penyu hitam. Lian menghibur dirinya sendiri dalam hati. Karena dia adalah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage, wajar saja jika dia memiliki kontrol diri yang baik. Dia menerima kenyataan ini dengan sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang datang untuk penilaian Four Symbols Sanctum perlahan-lahan dibagi di antara Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, Vermilion Bird Sanctum, dan Black Turtle Sanctum. Ada sekitar 1000 orang di setiap sanctum setelah pemilihan. Penilaian 4 tempat suci simbol di Sekte Pemujaan Api akan melenyapkan semua orang sampai sekitar 100 orang tersisa di setiap tempat suci. Dengan kata lain,
suaka penyu hitam harus melenyapkan hampir 1000 orang setelah ini. Duan Lingtian memperhatikan ada sekitar 1000 orang di sekitarnya setelah dia melihat sekeliling. Segera setelah itu, 6 tetua dari 3 sanctum lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Teng San dan Lian dan pergi bersama pengikut mereka. Berhati-hatilah, saudara muda Lingtian. Duan Lingtian, tetap tenang, dan jangan bertindak impulsif. Guli dan Zuluki mengirimkan suara mereka kepadanya melalui transmisi suara sebelum mereka pergi dengan para tetua dari Vermilion Bird Sanctum dan White Tiger Sanctum masing-masing. Mereka berdua menuju ke tempat suci yang berbeda dan tidak bisa membantu Duan Lingtian untuk saat ini. Jangan khawatir, Duan Lingtian mengangguk dan menatap mereka dengan meyakinkan. Para tetua dari 3 sanctum lainnya memimpin mereka yang telah mereka pilih kembali ke sanctum masing-masing hanya dalam sekejap mata. Hanya ada Teng San, Lian, dan 1000 orang yang telah mereka pilih, termasuk Duan Lingtian, yang tersisa di tempat kejadian. Penilaian akan dimulai besok, karena kamu belum menjadi murid Black Turtle Sanctum, kamu harus berkemah di sini malam ini. Hanya 100 orang yang berhasil lulus penilaian yang akan memiliki tempat sendiri untuk berkultivasi di Black Turtle Sanctum. Teng San berkata dengan suaranya yang menggelegar saat dia menghadapi Duan Lingtian dan yang lainnya. Seketika, selain Duan Lingtian dan beberapa lainnya yang tetap tenang, yang lain menjadi bersemangat. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat diri mereka lulus penilaian dari Black Turtle Sanctum dan menjadi murid dengan tempat kultivasi mereka sendiri di Sanctum. Teng San memandang Duan Lingtian setelah dia menyelesaikan pidatonya dan berkata melalui transmisi suara, Duan Lingtian, selain menilai kekuatan Anda, penilaian besok lebih mementingkan bakat bawaan Anda. Ingatlah untuk menampilkan bakat bawaan Anda besok. Selama Anda dapat menunjukkan bahwa Anda memiliki bakat bawaan yang tinggi, Anda akan dapat menarik perhatian pemimpin Sanctum. Jika kamu bisa menarik perhatian pemimpin Sanctum, Lian tidak akan bisa mencari masalah denganmu dengan mudah di masa depan. Dimengerti? Jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara sambil mengangguk. Teng San pergi setelah berbicara dengan Duan Lingtian. Sepertinya dia tidak peduli bahwa Lian masih ada di sana. Teng San tahu bahwa selama Duan Lingtian tidak memprovokasi Lian, Lian tidak akan berani menyerang Duan Lingtian secara membabi buta. Jika dia menyerang Duan Lingtian tanpa alasan, dia akan dihukum. Dia bahkan mungkin dikeluarkan dari Sekte Pemujaan Api. Sebagai salah satu dari 3 sekte terkuat di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, ada aturan ketat di Sekte Pemujaan Api. 3 sekte terkuat mampu bertahan dalam kekuasaan untuk waktu yang lama karena mereka berpegang pada pepatah, aturan membuat dunia berputar. Benar saja, Lian pergi tak lama setelah kepergian Teng San. Namun, sebelum Lian pergi, dia menatap Duan Lingtian dengan dingin. Itu membuat tulang punggung Duan Lingtian merinding. Dia bisa merasakan tekad dan niat membunuh dalam tatapan Lian. Kau berniat membunuhku. Itu akan menguji kesabaran dan tekadmu. Duan Lingtian berkata dengan seringai di wajahnya. Dia tahu betul bahwa Lian bisa membunuhnya dengan mudah seperti semut. Namun, Lian bisa dikeluarkan karena melanggar aturan di Sekte Pemujaan Api jika dia membunuh Duan Lingtian di sini. Duan Lingtian yakin Lian tidak memiliki tekad yang diperlukan untuk membunuhnya karena dia tidak akan membiarkan dirinya dikeluarkan dari Sekte Pemujaan Api. Kalau tidak, Duan Lingtian akan mati lebih awal. Perhatian semua orang yang tersisa di tempat kejadian dengan cepat beralih ke Duan Lingtian begitu Lian pergi. Sebagian besar mata orang-orang dipenuhi dengan belas kasihan saat mereka memandangnya. Duan Lingtian telah menyinggung penatua Lian. Dia akan menderita di Black Turtle Sanctum bahkan jika dia tidak mati. Kebanyakan orang berbagi pemikiran yang sama. Duan Lingtian mengabaikan semua tatapan mereka dan menyilangkan kakinya dan duduk di udara dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. 1 langkah terakhir ke Divine Saint Stage, butuh waktu terlalu lama bagiku untuk melewati langkah terakhir ini. Duan Lingtian menghela nafas saat dia mulai berkultivasi. Duan Lingtian berkultivasi seperti biasa karena dia tidak berharap untuk membuat terobosan. Namun, keajaiban bisa terjadi kapan saja. Saat Sun True Origin menembus kemacetan dan mematahkan belenggu yang menghentikannya menerobos ke Divine Saint Stage dari Eminent Saint Stage, Duan Lingtian menemukan True Origin di tubuhnya telah berubah menjadi energi baru. Ini adalah energi suci. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat dia merasakan kekuatan baru mengalir di tubuhnya. Aku sudah menerobos begitu saja. Terobosan itu mengejutkan Duan Lingtian karena dia tidak mengharapkannya.
Tidak heran orang mengatakan bahwa tekanan adalah bentuk motivasi, sepertinya ancaman dari pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage menekan saya dan secara tidak sadar meningkatkan efisiensi kultivasi saya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Duan Lingtian mencurahkan seluruh perhatiannya pada energi baru di tubuhnya. Energi itu bukan lagi energi asal sejati. Sebaliknya, itu adalah Saint Energy yang unik untuk para pembudidaya di Divine Saint Stage dan di atasnya. Saint Energy jauh lebih kuat dari True Origin Energy. Itu terasa megah. Terlebih lagi karena telah berubah menjadi Sun Saint Energy. Itu jauh lebih unggul dari Sun True Origin. Energi Sun Saint sangat kuat. Duan Lingtian berkata dengan penuh semangat saat dia merasakan Sun Saint Energy mengalir melalui 99 Saint Veins di tubuhnya. Jika saya berubah menjadi prajurit naga 9 cakar dan melepaskan semua teknik saya mungkin bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik di puncak panggung Saint Teladan dengan basis kultivasi saya saat ini. Ini, Duan Lingtian menyipitkan matanya, dan dia mengerutkan kening ketika dia menemukan sesuatu. Babak 1902, Kemampuan Bawaan Sejati. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Sebelumnya, perhatiannya hanya terfokus pada Sun Saint Energy di tubuhnya. Oleh karena itu, dia telah mengabaikan jiwanya yang telah berubah menjadi pembangkit tenaga listrik Divine Saint Stage. Dia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritualnya telah menjadi lebih kuat. Pada saat ini, energi spiritualnya tampak seolah-olah dalam keadaan gelisah sebelum menyerang mata kirinya. Apa yang sedang terjadi? Duan Lingtian terkejut ketika dia gagal mengendalikan energi spiritualnya. Itu murid aneh. Segera setelah itu, Duan Lingtian menemukan penyebabnya. Mata kirinya tidak lagi mirip dengan mata manusia. Mata kirinya telah menyatu dengan mata unik dari Herring Iblis bermata satu, dan dia telah memperoleh beberapa kemampuan luar biasa darinya. Namun, kekuatan kemampuan itu bergantung pada kekuatan energi spiritualnya. Saat Duan Lingtian memperoleh lebih banyak teknik yang membuatnya lebih kuat dari yang seharusnya di basis kultivasinya dan mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya, murid aneh secara bertahap menjadi semakin tidak penting. Duan Lingtian hanya menggunakannya untuk melihat hal-hal di kejauhan. Namun, hari ini, sesuatu sepertinya terjadi pada murid aneh. Tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, Duan Lingtian menemukan mata kirinya menjadi panas sebelum energi spiritual yang tak terkendali dan gelisah tiba-tiba menghilang dari mata kirinya. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa seolah-olah mata kirinya kehilangan kemampuannya. Yang lebih mengejutkannya adalah energi spiritual yang telah menghilang dari mata kirinya tampaknya telah menyatu dengan tubuhnya dan 99 Saint Veins. Setelah itu, dia menemukan teknik berdaulat perang 9 naga mulai beredar dengan sendirinya. Lebih tepatnya, teknik berdaulat perang 9 naga yang telah mengalami transformasi di Tanah Suci Klan Naga, kolam pembersihan naga. Namun, itu aneh karena tidak mengedarkan Saint energinya. Sebaliknya, teknik penguasa perang 9 naga sebenarnya telah mengedarkan energi spiritualnya. Saya bisa melakukan itu untuk energi spiritual saya. Duan Lingtian tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat energi spiritualnya diedarkan. Dia bahkan tidak mendengar hal-hal seperti itu sebelum ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Duan Lingtian bingung. Seiring berjalannya waktu, Duan Lingtian juga bisa dengan jelas merasakan energi spiritualnya lebih murni karena diedarkan oleh teknik berdaulat perang 9 naga yang diedarkan. Sepertinya ada sesuatu yang lain bercampur di dalamnya. Namun, karena keadaan energi spiritualnya yang tidak terkendali, dia tidak dapat membedakan apa itu. Meskipun demikian, dia merasa benda yang bercampur dengan energi spiritualnya tidak berbahaya. Dia tidak tahu banyak waktu telah berlalu. Rasanya seperti seabad, tetapi juga terasa seperti sesaat. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menemukan teknik berdaulat perang 9 naga telah berhenti beredar, dan energi spiritualnya yang tak terkendali telah menyatu kembali dengan jiwanya. Pada saat energi spiritual menyatu dengan jiwanya, Duan Lingtian merasa terlantar sejenak, perasaan itu mirip dengan pengalaman keluar dari tubuh. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas energi spiritualnya. Energi spiritual saat ini memang berbeda, meskipun itu adalah energi spiritual seseorang di tahap suci-suci, tampaknya ada sesuatu yang lain juga. Selain itu, sepertinya ingin bergabung dengan murid aneh. Tak lama setelah itu, Duan Lingtian melihat sesuatu yang aneh.
Meskipun dia telah mendapatkan kembali kendali atas energi spiritualnya, itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Sepertinya ingin melonjak ke mata kirinya. Pada awalnya, Duan Lingtian mencoba menghentikannya. Dia menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa itu masih di bawah kendalinya meskipun dalam keadaan gelisah. Dia merasa lebih baik memiliki kendali atas energi spiritualnya. Mengapa ia memiliki dorongan yang aneh? Sudahlah. Mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah itu mengalir ke murid aneh. Dengan pemikiran itu, Duan Lingtian mengendalikan energi spiritual dan membiarkannya mengalir ke mata kirinya. Secara alami, Duan Lingtian merasa cemas selama seluruh proses. Lagi pula, dia tidak hanya menemukan bahwa energi spiritualnya telah berubah, tetapi juga menjadi aneh bahkan bagi tuannya. Pada saat energi spiritualnya melonjak ke mata kirinya, dia menemukan matanya menyerap energi spiritualnya seperti menyerap hujan setelah kemarau panjang. Saat murid aneh di mata kirinya menyerap energi spiritualnya, Duan Lingtian mulai merasakan luka bakar di mata kirinya. Itu sangat panas sehingga dia secara bertahap menjadi mati rasa. Pada saat yang sama, dia memiliki keinginan yang kuat untuk membuka mata kirinya. Mata kirinya tampaknya telah mengumpulkan beberapa kekuatan dan membutuhkan pelepasan. Apa yang sedang terjadi? Duan Lingtian bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia masih membuka kedua matanya. Saat dia membuka matanya, Duan Lingtian menemukan langit mulai cerah. Saat itu fajar, rasanya seperti akan meledak. Perhatian Duan Lingtian kembali ke mata kirinya. Ketika Duan Lingtian mencoba menggunakan mata kirinya untuk melihat sesuatu, dia menemukan bahwa tidak hanya segala sesuatu dalam garis pandangnya yang diperbesar, tetapi bahkan ada titik fokus di tengahnya. Itu sangat mirip dengan perasaan penembak jitu yang melihat melalui ruang lingkup. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasa seolah-olah energi spiritual di mata kiri saya ingin ditembakkan? Duan Lingtian terkejut menemukan bahwa begitu pikiran itu muncul di benaknya, energi spiritual di mata kirinya benar-benar melesat. Energi spiritual tampak seolah-olah telah terwujud dan berbentuk naga. Energi spiritual menuju ke pusat titik fokus. Namun, karena itu ditujukan ke langit, itu tidak bisa ditemukan dimanapun setelah ditembakkan. Tembakan itu menghabiskan hanya setengah dari energi spiritual yang terakumulasi. Setelah itu, Duan Lingtian menyadari bahwa energi spiritual yang terkumpul di murid aneh memiliki lebih dari setengah yang tersisa. Apalagi, perlahan-lahan meningkat lagi. Energi spiritualnya terus mengalir keluar dari jiwanya ke mata kirinya untuk mengisi kembali energi yang terkuras di mata kirinya. Serangan energi spiritual. Serangan jiwa. Kemudian, Duan Lingtian mulai mencurigai energi spiritual yang ditembakkan mata kirinya adalah semacam serangan jiwa. Apalagi serangan jiwanya yang berbentuk naga sangat luar biasa. Ada lalat di sana. Murid aneh Duan Lingtian membidik sebelum akhirnya sampai pada seekor lalat yang bertengger di pohon di kejauhan. Menembak. Dengan hanya berpikir, murid aneh Duan Lingtian menembakkan energi spiritual yang berbentuk naga surgawi. Energi spiritual yang hanya sebesar jarum diarahkan ke kepala lalat. Tujuannya sangat akurat. Pada saat yang sama, Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya dan mulai memantau perubahan pada tubuh lalat. Kesadaran surgawinya bahkan bisa mendeteksi jiwa lemah lalat. Namun, begitu energi spiritualnya menembus kepala lalat, Duan Lingtian menemukan melalui kesadaran surgawinya bahwa jiwa lalat telah menghilang tanpa jejak. Secara alami, sekarang setelah kehilangan jiwanya, lalat itu jatuh dari pohon. Ini adalah serangan jiwaku. Duan Lingtian tersentak saat dia menemukan betapa mengerikan keahliannya. Tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Dia hampir tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika lawannya menyerangnya dengan skill ini. Apakah dia bahkan bisa bertahan? Kembali ketika Duan Lingtian masih di benua awan, dia sudah akrab dengan teknik di bawah kategori serangan jiwa. Misalnya, 1000 ilusi juga merupakan serangan jiwa. Namun, teknik 1000 ilusi jauh dari sebanding dengan teknik dari murid anehnya. Saya punya perasaan jika saya menggunakan serangan jiwa dari murid aneh saya, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak tahap suci-suci tidak akan mampu bertahan. Bahkan pembangkit tenaga listrik panggung Sein teladan akan menderita dari serangan jiwaku jika mereka lengah. Duan Lingtian tidak bisa menahan nafas ketika dia memikirkan hal ini. Situasinya berbeda dari yang saya bayangkan. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Duan Lingtian. Itu mengejutkan Duan Lingtian yang terganggu. Duan Lingtian tahu itu Penatua Huo.
Seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya ketika dia dengan cepat bertanya, Penatua Huo, mengapa murid aneh saya berubah begitu pesat setelah saya menerobos ke tahap suci-suci? Setelah itu, Duan Lingtian menceritakan semua yang telah terjadi. Berdasarkan kata-katamu, pasti ada resonansi antara murid anehmu dan teknik penguasa perang 9 naga yang telah mengalami transformasi. Itu juga mengubah energi spiritual Anda. Energi spiritualmu yang menggunakan murid anehmu untuk melancarkan serangan jiwa seharusnya menjadi salah satu kemampuan surgawi serangan jiwa jika aku tidak salah. Setelah mendengarkan Duan Lingtian, Penatua Huo berkata, Anda dapat memperlakukannya sebagai kemampuan bawaan Anda. Kemampuan bawaan, seperti kemampuan bawaan dari Demon Beast yang aneh, Saint Beast atau varian. Kemampuan bawaan, Duan Lingtian tidak asing dengan itu. Dia mempelajarinya ketika dia berada di benua Cloud. Tidak, itu tidak lebih dari taktik rahasia spiritual belaka. Kemampuan bawaan sejati adalah kemampuan surgawi yang sebenarnya. Itu tidak akan lebih lemah dari kemampuan surgawi tingkat tinggi. Kata Penatua Huo, Bab 1903, Keuntungan dan Kerugian. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Kemampuan bawaan yang sebenarnya adalah kemampuan surgawi yang sebenarnya. Itu tidak akan lebih lemah dari kemampuan surgawi tingkat tinggi. Suara Penatua Huo terdengar di telinga Duan Lingtian dan benar-benar mengubah persepsinya. Tidak hanya kemampuan bawaan yang dia pelajari di benua awan tidak terkait dengan kemampuan surgawi, tetapi juga lebih rendah dari itu. Dia belajar dari Penatua Huo bahwa kemampuan bawaan di benua fana bukanlah kemampuan bawaan yang sebenarnya sama sekali. Kemampuan bawaan sejati sekuat kemampuan surgawi tingkat tinggi. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam saat dia mencoba untuk menekan kegembiraannya, tetapi suaranya masih sedikit bergetar ketika dia bertanya, Penatua Huo, maksudmu, teknik serangan jiwa dari murid anehku adalah kemampuan bawaanku, dan itu tidak lebih lemah daripada kemampuan surgawi tingkat tinggi. Ya, jawab Penatua Huo, menurut deskripsi Anda, kekuatan kemampuan bawaan Anda masih dapat ditingkatkan. Misalnya, Anda dapat memadatkan semua energi spiritual yang terkumpul di murid aneh menjadi satu serangan jiwa. Kekuatan serangan Anda akan lebih kuat dalam kasus itu. Secara alami, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Anda masih harus bergantung pada diri sendiri untuk itu. Sebelumnya, saya hanya tahu bahwa mata herring iblis bermata satu itu istimewa. Saya tidak berpikir itu akan berubah menjadi sesuatu seperti ini karena telah beresonansi dengan metode kultivasi Anda. Petik 2. Saat Penatua Huo berbicara, dia hanya bisa menghela nafas. Kemampuan surgawi yang menyerang bisa berupa kemampuan surgawi atau kemampuan surgawi serangan jiwa, yang terakhir adalah kemampuan bawaan, tidak mungkin untuk membuatnya lebih kuat. Kemampuan surgawi serangan jiwa jauh lebih kuat dibandingkan dengan teknik rahasia serangan jiwa itu. Perbedaan antara itu dan teknik rahasia serangan jiwa adalah seperti perbedaan antara kemampuan surgawi tingkat tinggi dan keterampilan seni bela diri biasa. Duan Lingtian tetap diam setelah Penatua Huo selesai berbicara. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses kata-kata Penatua Huo. Akhirnya, dia mencapai kesimpulan. Dia benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Hanya dalam sehari semalam, tidak hanya basis kultivasi saya meningkat, tetapi saya bahkan memperoleh kemampuan bawaan. Betapa beruntung, senyum muncul di wajah Duan Lingtian. Saat ini, dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Ini karena dia tahu dengan jelas bahwa bahkan jika dia berhasil memasuki sekte pemujaan api sekarang, kecuali ada keajaiban, akan sulit baginya untuk menyelamatkan KR dan putri mereka. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa cukup jauh untuk melihat mereka. Untuk alasan ini, setiap peningkatan kekuatannya seperti kabar baik baginya. Dia tidak pernah begitu ingin menjadi kuat seperti sekarang. Penatua Huo, sebelumnya Anda mengatakan bahwa situasinya tampak berbeda dari apa yang Anda bayangkan, apa maksud Anda dengan itu? Duan Lingtian bertanya setelah dia menenangkan diri. Karena keingintahuannya, dia langsung bertanya kepada Penatua Huo tentang perubahan murid anehnya ketika dia mendengarnya berbicara. Sekarang setelah masalah itu diselesaikan, dia mengingat apa yang dikatakan Penatua Huo sebelumnya. Tingkat keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda telah sepenuhnya dipulihkan. Suara Penatua Huo terdengar di telinga Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian berbinar dan tubuhnya mulai sedikit gemetar karena kegembiraan saat mendengar ini. Tingkat keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda telah dipulihkan.
Ini benar-benar kabar baik bagi Duan Lingtian. Duan Lingtian sangat bersemangat sehingga wajahnya memerah. Butuh beberapa saat sebelum dia berhasil menenangkan diri. Pertama, dia telah menembus ke Divine Saint Stage. Kemudian, dia menguasai serangan jiwa yang kuat yang seperti kemampuan bawaan. Akhirnya, dia mengetahui bahwa Penatua Huo telah selesai memperbaiki tingkat keempat dari Pagoda Indah 7 Harta Karun. Ketiganya adalah kabar baik baginya. Ini berarti saya akan memiliki lingkungan kultivasi yang lebih baik di masa depan. Aliran waktu di tingkat keempat dari Pagoda 7 Harta Karun yang indah jauh lebih lambat daripada aliran waktu di lantai 3 dari Pagoda 7 Harta Karun yang indah. 8 hari di dalam sama dengan hanya 1 hari di dunia luar. Duan Lingtian bergumam dengan penuh semangat pada dirinya sendiri. Selain itu, jika saya bertemu lawan yang tidak dapat saya kalahkan, saya akan dapat bersembunyi di Pagoda 7 Harta Karun yang indah. Saya khawatir tidak mungkin untuk bersembunyi di sana, kata Penatua Huo dalam menanggapi kalimat terakhir Duan Lingtian. Mengapa? Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Penatua Huo, tubuhnya yang gemetar karena kegembiraan langsung terdiam. Senyumnya juga hilang. Pada saat ini, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kalau tidak, Penatua Huo tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu padanya pada saat seperti itu. Meskipun tingkat keempat dari 7 Harta Karun Pagoda Indah telah diperbaiki, ruang di dalamnya masih tidak stabil, tidak mungkin untuk bersembunyi di dalamnya untuk saat ini. Penatua Huo menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Bagaimana ini mungkin? Duan Lingtian memiliki ekspresi tidak percaya ketika dia pertama kali mendengar kata-kata Penatua Huo. Penatua Huo, apakah kamu yakin? Saya ingat Anda mengatakan bahwa selama tingkat keempat dari Pagoda 7 Harta Karun yang indah diperbaiki, ruang di dalam Pagoda 7 Harta Karun yang indah akan stabil, dan saya akan dapat bersembunyi di dalamnya. Tidak peduli seberapa besar keributan yang terjadi di dunia luar, aku tidak akan diusir. Duan Lingtian menjadi gelisah saat dia berbicara. Selain memiliki lingkungan kultivasi yang lebih baik dan aliran waktu yang lebih lambat, dia menantikan stabilitas tingkat keempat dari Pagoda Indah 7 Harta Karun yang akan dibawa ke ruang di dalamnya. Menurut apa yang Penatua Huo katakan sebelumnya, karena tingkat keempat berada di tengah, itu akan menstabilkan ruang di dalam Pagoda Indah 7 Harta Karun. Pada saat itu, ketika dia memasuki pagoda, dia tidak akan diusir dari hanya sedikit gerakan di dunia luar. Untuk alasan ini, dia sangat ingin memperbaiki tingkat keempat dari 7 Harta Karun Pagoda Indah. Namun, setelah semua yang dia lalui untuk memperbaiki tingkat keempat dari Pagoda 7 Harta Karun yang indah, Penatua Huo baru saja memberitahunya bahwa ruang di dalam Pagoda Indah 7 Harta Karun masih tidak stabil seperti sebelumnya. Dia tidak bisa bersembunyi di dalam pada saat bahaya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Seperti kata pepatah, semakin tinggi harapan Anda, semakin sulit jatuhnya. Frasa ini menggambarkan situasi Duan Lingtian dengan sempurna. Ruang di dalam Seven Treasures Exquisite Pagoda rusak ketika tiba di alam duniawi ini. Awalnya, saya pikir ruang di dalam Seven Treasures Exquisite Pagoda akan stabil segera setelah saya memperbaiki level keempat. Namun, saat saya memperbaiki tingkat keempat dari 7 Harta Karun Pagoda Indah, saya menyadari kerusakan di dalam Pagoda Indah 7 Harta Karun lebih dari apa yang saya bayangkan. Kecuali Pagoda Indah 7 Harta Karun benar-benar diperbaiki, ruang di dalamnya tidak akan pernah stabil. Sepenuhnya diperbaiki. Duan Lingtian tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Sayangnya saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selama ini, dia telah menemukan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki Pagoda 7 Harta Karun yang indah. Dari level pertama hingga level keempat, semakin sulit di setiap level. Menurut pendapat Duan Lingtian, bahkan jika dia berdiri di puncak provinsi atas tanah suci bela diri Dao dan menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuknya, dia hanya akan mampu memperbaiki Pagoda 7 Harta Karun yang indah hingga yang ke-6, tingkat paling banyak. Meskipun saya berada di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, saya bahkan tidak yakin apakah saya dapat sepenuhnya memperbaikinya ke tingkat ke-6. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi lebih pahit. Sepertinya dewa mempermainkanku. Saya pikir saya mungkin bisa menggunakannya untuk memasuki tanah suci sekte pemujaan api dan aula penegakan dan menyelamatkan KR dan putri kami. Lagi pula, tidak ada yang akan dapat menemukan saya jika saya bersembunyi di dalam Pagoda Indah 7 Harta Karun. Yah, sepertinya itu tidak mungkin sekarang.
Duan Lingtian tahu betul bahwa tidak ada jalan pintas lagi baginya untuk melihat dan menyelamatkan KR dan putri mereka. Dia hanya bisa mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk melakukannya. Jalan mengandalkan Seven Treasures Exquisite Pagoda telah mencapai akhirnya. Meskipun hal-hal mungkin tidak menguntungkannya bahkan jika dia bisa bersembunyi di dalamnya, itu memberinya harapan. Saat ini, dia merasa seolah-olah semua harapannya telah padam. Selain tidak dapat menstabilkan ruang di dalam Pagoda 7 Harta Karun yang indah, saya telah menemukan kerusakan yang dialami oleh Pagoda 7 Harta Karun yang indah saat masih di tangan Li Jing dan memperbaikinya juga. Ini kejutan yang tak terduga tapi menyenangkan. Penatua Huo terus mengirimkan suaranya. Kerusakan, kejutan yang tak terduga tapi menyenangkan. Duan Lingtian bingung. Sebenarnya, aliran waktu nyata pada tingkat keempat dari Pagoda Indah 7 Harta Karun bukanlah 8 hari di dalam sama dengan 1 hari di luar, hanya saja ketika rusak. Li Jing tidak repot-repot memperbaiki kerusakan karena aliran waktu bukan urusannya. Seiring waktu, mungkin, Li Jing bahkan telah melupakannya, lanjut Tetua Huo. Li Jing adalah mantan pemilik Pagoda Indah 7 Harta Karun, dia juga seorang tokoh mitos legendaris dalam kehidupan masa lalu Duan Lingtian. Dia dikenal sebagai Raja Surgawi yang membawa pagoda. Penatua Huo, apa maksudmu? Apakah ini berarti waktu mengalir lebih lambat di tingkat keempat dari 7 Harta Karun Pagoda Indah sekarang setelah Anda memperbaiki kerusakannya? Duan Lingtian tidak bodoh, dia tahu apa yang disinggung oleh Penatua Huo. Ya, Penatua Huo mengangguk sebelum dia berkata, alur waktu di tingkat keempat dari 7 Harta Karun Pagoda Indah adalah 10 hari di dalam sama dengan 1 hari di luar. 10-1. Duan Lingtian tidak bisa menahan napas. Jelas sekali dia kaget. Dibandingkan dengan tingkat ketiga dari Pagoda Indah 7 Harta Karun, tingkat ketiga adalah 1 kali lipat lebih lambat. Bab 1904, Akar Spiritual Bawaan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Selain itu, lingkungan kultivasi di tingkat keempat dari Pagoda 7 Harta Karun yang indah jauh lebih baik daripada tingkat ketiga dari Pagoda 7 Harta Karun yang indah. Untuk alasan ini, berkultivasi di tingkat keempat dari 7 Harta Karun Pagoda Indah akan lebih dari 1 kali lebih cepat daripada berkultivasi di tingkat ketiga dari 7 Pagoda Indah, bahkan, mungkin 2-3 kali lebih cepat. Ada keuntungan dan kerugian. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, merasa sedikit pahit. Apa yang paling dia antisipasi adalah stabilitas dari Seven Treasures Exquisite Pagoda karena itu terkait dengan rencananya untuk menyelamatkan tunangan dan putrinya dari Enforcement Hall di Tanah Suci Sekte Pemujaan Api. Meskipun tidak ada jaminan bahwa rencana itu akan berhasil, itu memberinya harapan. Sekarang harapannya telah padam, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk menyelamatkan tunangannya, KR, dan putrinya. Ketika matahari terbit dari timur, orang-orang di sekitar Duan Lingtian mulai membuka mata mereka dan berhenti berkultivasi. Suasana berubah hidup dengan sangat cepat. Duan Lingtian berdiri dan melirik matahari terbit saat dia bergumam, penilaian harus segera dimulai. Pada saat yang sama, diskusi di sekitarnya memasuki telinganya. Apakah kamu tahu bagaimana kita akan dinilai? Tentu saja, saya datang ke Saint Sekte 3 tahun lalu untuk penilaian. Saya terpilih untuk bergabung dengan Azure Dragon Sanctum saat itu. Selama penilaian, bakat bawaan saya kurang dari nilai kelulusan, dan untuk kekuatan saya hampir tidak lulus. Secara keseluruhan, saya gagal bergabung dengan sekte. Petik 2. Karena kamu di sini lagi, apakah ini berarti kamu merasa percaya diri sekarang? Tentu saja, kekuatan saya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan saya sebelumnya. Meskipun saya tidak dapat mengubah bakat bawaan saya, kekuatan saya saat ini seharusnya cukup untuk menarik saya. Seharusnya cukup untuk lulus penilaian. Petik 2. Itu adalah percakapan antara pemula dan veteran. Segera setelah itu, perhatian Duan Lingtian tertangkap oleh diskusi di antara 3 orang. Saya mendengar bahwa orang-orang dengan akar spiritual hijau atau lebih tinggi tidak akan dinilai kekuatannya untuk bergabung dengan tempat suci 4 simbol Sekte Pemujaan Api. Mereka akan segera diberi nilai kelulusan dan menjadi murid Sekte Pemujaan Api, kata seorang pria parubaya. Berdasarkan bakat bawaan saya, akar spiritual bawaan saya paling banyak berwarna kuning, saya hanya bisa berharap kekuatan saya akan memberi saya lebih banyak poin dan meningkatkan skor saya. Saya mungkin punya kesempatan jika itu masalahnya, jawab seorang lelaki tua.
Akhirnya, seorang pria muda menggelengkan kepalanya saat dia berkata, bakat bawaan Anda sangat buruk. Jika Anda berniat untuk bergabung dengan sekte pemujaan api dengan bakat bawaan Anda harus berada di panggung Sein Teladan atau lebih tinggi. Aku tahu, saya telah menembus ke tahap Sein Teladan beberapa waktu yang lalu. Saya harap itu akan memberi saya poin yang cukup selama penilaian kekuatan. Orang tua itu mengangguk. Akar spiritual bawaan. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya karena dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Apa itu akar spiritual dan akar spiritual bawaan? Dia tidak tahu. Penatua Huo, apakah kamu tahu apa itu? Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Huo. Aku belum pernah mendengarnya, ini pasti sesuatu yang hanya dimiliki oleh alam duniawi. Penatua Huo juga tidak tahu apa itu. Duan Lingtian hanya bisa bertanya pada orang lain. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke pria parubaya dan bertanya kepadanya apa yang mereka bicarakan. Kamu tidak tahu apa itu akar spiritual bawaan? Pria parubaya itu bingung ketika dia mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Dia memandang Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat penyimpangan. Apakah aneh aku tidak mengetahuinya? Duan Lingtian bingung. Dia memiliki sedikit kerutan di wajahnya. Pria parubaya itu mengira Duan Lingtian tersinggung ketika dia melihat kerutan di wajahnya. Dia mengingat kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian ketika dia membunuh Yang Wu, dan dia dengan cepat menghapus ekspresi terkejut dari wajahnya. Akar spiritual bawaan adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, namun, nenek moyang kita baru mengetahui keberadaan akar spiritual setelah tiba di provinsi atas. Pria parubaya itu bertanya, kamu harus tahu bahwa dahulu kala, tidak ada perbedaan antara provinsi atas dan bawah, kan? Saya dari provinsi bawah, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Kamu dari provinsi bawah. Pria parubaya itu terkejut ketika dia mendengar kata-katanya. Kemudian, dia mengangguk. Itulah alasan mengapa kamu tidak tahu tentang akar spiritual bawaan. Akar spiritual bawaan adalah akar spiritual yang dimiliki seseorang sejak lahir. Itu mewakili bakat bawaan seseorang di martial Dao. Dia melanjutkan, akar spiritual bawaan dibagi menjadi 7 peringkat yang diberi nama sesuai dengan warna pelangi. Mereka adalah merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Akar spiritual merah mewakili bakat bawaan terlemah sedangkan akar spiritual ungu mewakili yang terkuat. Selama penilaian 4 tempat suci sekte pemujaan api, orang dengan akar spiritual hijau atau lebih tinggi tidak harus berpartisipasi dalam penilaian kekuatan dan akan segera memenuhi syarat sebagai murid sekte. Orang-orang dengan akar spiritual hijau biasanya perlu memiliki basis kultivasi di atas tahap suci-suci untuk memiliki kesempatan lulus penilaian untuk menjadi murid sekte pemujaan api. Orang dengan akar spiritual kuning biasanya harus memiliki basis kultivasi di atas panggung orang suci teladan. Adapun orang-orang dengan akar spiritual oranye, secara teori, mereka harus berada di atas tahap Sein klasik untuk memenuhi syarat sebagai murid dari sekte pemujaan api. Namun, bagi orang-orang dengan akar spiritual bawaan oranye, tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos ke tahap Sein klasik kecuali mereka memiliki pertemuan kebetulan yang menantang surga. Setengah baya selesai berbicara dalam satu napas, menyebabkan dia hampir kehabisan napas. Dia takut dia akan menyinggung Duan Lingtian. Duan Lingtian mengerti apa itu akar spiritual bawaan setelah dia mendengar penjelasan pria paruh baya itu. Bagaimana Anda melihat akar spiritual bawaan seseorang? Duan Lingtian bertanya pada pria parubaya dengan sinar di matanya. Hanya pembangkit tenaga di atas Sein Celestial Stage yang dapat melihat akar spiritual bawaan mereka sendiri dengan teknik rahasia jiwa. Mereka juga dapat melihat akar spiritual bawaan orang lain asalkan pihak lain tidak melakukan perlawanan. Selain itu hanya dapat dilihat dengan mengandalkan alat. Pria parubaya itu berkata, misalnya, selama kami penilaian, Black Turtle Sanctum akan membawa beberapa mutiara spiritual yang berisi formasi kompleks. Ketika kita meletakkan tangan kita di atasnya, itu akan menunjukkan akar spiritual bawaan kita setelah 10 napas. Duan Lingtian mengangguk ketika dia mendengarkan penjelasan pria parubaya itu sebelum dia kembali ke tempatnya. The Black Turtle Sanctum akan menilai bakat bawaan kita dengan melihat akar spiritual bawaan kita. Semakin kuat akar spiritual seseorang, semakin baik perawatannya. Misalnya, orang dengan akar spiritual bawaan hijau atau lebih tinggi akan segera memenuhi syarat sebagai murid dari sekte pemujaan api. Orang dengan akar spiritual bawaan di bawah hijau harus mengambil bagian dalam penilaian kekuatan.
Bakat bawaan yang lebih rendah adalah, kekuatan yang lebih tinggi harus memenuhi syarat. Duan Lingtian mengerti mengapa aturan seperti itu diberlakukan. Bagaimana mungkin seseorang yang lemah dengan bakat bawaan rendah bergabung dengan sekte tingkat atas seperti sekte pemujaan api? Jika bukan karena aturan, apa yang membedakan sekte pemujaan api dari sekte biasa? Sekte pemujaan api adalah salah satu dari 3 sekte terbesar di Tanah Suci Bela Diri Dao. Saya benar-benar tidak tahu apa peringkat akar spiritual bawaan saya, namun, saya tidak berpikir itu akan menjadi peringkat tinggi. Meskipun Duan Lingtian ingin tahu tentang peringkat akar spiritual bawaannya, dia sangat mengenal dirinya sendiri. Bakat bawaannya mungkin tinggi di benua awan, tetapi sejak dia tiba di Tanah Suci Dao Marsial, dia menyadari bahwa bakat bawaan kebanyakan orang sangat bagus. Terutama keajaiban yang dia temui di kekuatan kelas 3 kuasi, Mystical Sky Mansion. Dia sadar akan situasinya. Jika bukan karena bantuan dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, dia tidak akan bisa melampaui mereka begitu cepat dan mencapai begitu banyak dalam waktu yang singkat. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Mereka di sini." Itu langsung menarik perhatian semua orang. Di bawah pengawasan semua orang, Tetua Api Perak Black Turtle Sanctum, Teng San dan Lian, muncul lagi. Meskipun keduanya muncul pada waktu yang hampir bersamaan, mereka datang dari arah yang berbeda. Ternyata mereka tidak bersatu. 2 pria parubaya mengikuti di belakang mereka masing-masing. Keempat pria parubaya itu juga mengenakan jubah putih dengan sulaman penyu hitam di atasnya seperti Teng San dan Lian. Satu-satunya perbedaan adalah nyala api di jubah mereka adalah perunggu. Tetua Api Perunggu, Duan Lingtian dan orang-orang yang hadir di tempat kejadian langsung mengetahui identitas keempat pria parubaya itu. "Persiapkan dirimu," kata Teng San acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang ke udara dan menatap semua orang. Saat Teng San terbang ke udara, 2 tetua api perunggu yang berdiri di belakangnya melangkah maju. Mereka mengangkat tangan mereka sebelum mutiara transparan yang kusam muncul di hadapan mereka, melayang di udara. Dari jauh, itu tampak seperti bola kaca seukuran kepalan tangan orang dewasa. Astaga, Lian tidak mengatakan apa-apa. Dia terbang ke langit juga dan melihat semua orang seperti Teng San. 2 tetua api perunggu yang berdiri di belakangnya juga melangkah maju dan mengeluarkan 2 mutiara. Ini adalah mutiara spiritual yang dapat mengungkapkan akar spiritual bawaan seseorang. Duan Lingtian langsung menebak mutiara transparan mengambang yang melayang di depan 4 tetua api perunggu adalah mutiara jiwa yang disebutkan pria parubaya itu sebelumnya. Ada 2 bagian untuk penilaian hari ini. Kekuatan dan bakat bawaanmu akan dinilai masing-masing. Kami akan menilai bakat bawaan Anda dengan melihat akar spiritual bawaan Anda. Kata Teng San, suaranya jelas dan lantang. Itu persis seperti yang dikatakan pria parubaya itu. Sekarang, kami akan mulai menilai bakat bawaanmu. Teng San berkata, menandakan dimulainya penilaian bakat bawaan. Ada 4 orang dalam satu kelompok saat mereka melangkah maju untuk melihat peringkat akar spiritual bawaan mereka. Saya benar-benar tidak tahu apa peringkat root spiritual bawaan saya akan, oranye. Kuning, Duan Lingtian tidak berani memiliki harapan yang tinggi. Babak 1905, giliran Duan Lingtian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian tidak berani memiliki harapan yang tinggi karena dia merasa bahwa pencapaiannya semua berkat pagoda indah 7 harta karun. Bukannya dia pesimis. Aliran waktu di tingkat ketiga dari Seven Treasures Exquisite Pagoda sangat lambat. 5 hari di dalam sama dengan hanya sehari di luar. Hanya dengan mengandalkan itu saja, kecepatan kultivasinya 5 kali lebih cepat daripada mereka yang berada di levelnya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia mengalihkan pandangannya ke 4 orang yang saat ini sedang dinilai. Dia melihat saat mereka meletakkan tangan mereka di mutiara spiritual yang melayang di depan tetua api perunggu Black Turtle Sanctum. Butuh sekitar 10 napas sebelum mutiara spiritual mulai bereaksi. Wow, 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 3 mutiara spiritual bersinar dengan cahaya kuning. Wow, mutiara spiritual terakhir bersinar dengan cahaya oranye. Itu benar-benar ajaib. Duan Lingtian sedikit kagum. Dia tidak berpikir mutiara spiritual kecil akan mampu mengungkapkan peringkat akar spiritual bawaan seseorang. Selain itu, dia juga bisa merasakan formasi kompleks di dalam mutiara spiritual. Mutiara spiritual mungkin tampak biasa saja, tetapi formasi di dalamnya sangat kompleks. Nama,
Setelah itu, 4 tetua api perunggu dari Black Turtle Sanctum mulai merekam nama-nama peserta dan hasil penilaian bakat bawaan mereka. Salah satu tetua api perunggu memandang orang tua yang memiliki akar spiritual bawaan oranye dan berkata dengan acuh tak acuh, akar spiritual bawaan Anda hanyalah akar spiritual bawaan oranye. Jika Anda belum mencapai tahap Saint klasik, itu akan menjadi mustahil bagimu untuk lulus penilaian kekuatan. Akar spiritual oranye, orang tua itu memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Jelas dia baru saja mengetahui bahwa akar spiritual bawaannya adalah akar spiritual oranye. Akar spiritual oranye tidak mungkin mencapai tahap Saint klasik kecuali dia kebetulan bertemu. Pada saat yang sama, mereka yang belum dinilai menggelengkan kepala. Orang tua yang mengetahui bahwa dia hanya memiliki akar spiritual bawaan oranye membungkuk hormat pada tetua api perunggu dan berbalik untuk pergi. Sepertinya dia menyadari kekuatannya sendiri. Punggungnya tampak kurus dan sedih dari jauh. Saya berharap akar spiritual saya bukan akar spiritual oranye. Banyak orang bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka takut akar spiritual bawaan mereka juga akan menjadi akar spiritual oranye. Sulit untuk mengatakan peringkat akar spiritual bawaan seseorang hanya dengan melihat kekuatannya. Misalnya, orang dengan akar spiritual oranye dan kuning akan berkultivasi dengan kecepatan yang hampir sama sebelum mereka mencapai tahap suci-suci. Perbedaannya akan tumbuh lebih besar setelah mereka menembus ke tahap Saint. Orang-orang dengan akar spiritual kuning akan dapat menembus ke tahap Saint teladan dengan mudah dan memiliki peluang bagus untuk menembus ke tahap Saint klasik. Di sisi lain, untuk orang-orang dengan akar spiritual bawaan oranye, memasuki tahap suci-suci akan menjadi batas mereka. Mereka mungkin memiliki peluang untuk menerobos ke tahap Saint teladan, tetapi hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos ke tahap Saint klasik. Akar spiritual bawaan Anda berwarna kuning. Jika basis kultivasi Anda tidak berada di tahap orang suci teladan, saya sarankan Anda untuk mencoba lagi lain kali. Secara alami, Anda dapat melanjutkan, tetapi bersiaplah untuk terluka. Petik 2. Ungkapan yang sama diulang oleh 3 tetua api perunggu lainnya kepada 3 orang dengan akar spiritual bawaan kuning. Mereka bertiga mengangguk. Pada akhirnya, 2 dari mereka tetap tinggal sementara salah satu dari mereka pergi. Orang yang telah pergi hanya berada di Mastery Divine Saint Stage. Peluangnya untuk lulus penilaian kekuatan sangat rendah. Dia hanya datang karena dia ingin melihat apakah akar spiritual bawaannya berwarna hijau. Jika dia memiliki akar spiritual bawaan hijau, dia tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian kekuatan. Prinsip penilaian dari 4 simbol Sanctum Sekte Pemujaan Api memprioritaskan mereka yang memiliki bakat bawaan yang tinggi. Misalnya, seseorang dengan akar spiritual hijau akan memenuhi syarat sebagai murid selama basis kultivasi mereka berada di tahap suci-suci. Ini karena orang-orang dengan akar spiritual hijau pasti akan menerobos ke tahap Saint klasik dan memiliki peluang tinggi untuk menembus ke tahap Saint celestial. Jika orang-orang berbakat seperti itu dipelihara dengan baik, mereka pasti akan tumbuh menjadi pilar kekuatan sekte pemujaan api. Adapun mereka yang memiliki akar spiritual bawaan yang berperingkat lebih tinggi dari akar spiritual bawaan hijau, mereka sepenuhnya dibebaskan dari penilaian kekuatan dan bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid dari tetua api emas. Di Dao Martial Saint Land, ada lagu rakyat lama tentang bagaimana orang yang memiliki akar spiritual hijau pasti bisa menerobos ke Saint Celestial Stage selama mereka tidak mati muda. Setelah kelompok pertama yang terdiri dari 4 orang pergi, 4 orang lainnya melangkah maju. 4 orang dinilai dalam setiap putaran. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang yang mengetahui bahwa mereka memiliki akar spiritual bawaan oranye meninggalkan tempat itu dengan semangat rendah. Kebanyakan orang memiliki akar spiritual bawaan kuning dan kebanyakan dari mereka tinggal untuk mengambil bagian dalam penilaian kekuatan. Hanya sekelompok kecil orang yang tersisa karena mereka tahu mereka tidak cukup kuat untuk lulus penilaian kekuatan. Lebih dari 100 orang telah pergi sebelum penilaian bakat bawaan berakhir. Ada kurang dari 1000 orang yang tersisa di tempat kejadian. Akar spiritual hijau. Sama seperti sebelumnya, 4 orang melangkah maju untuk menilai bakat bawaan mereka. Ketika salah satu dari mereka meletakkan tangannya di mutiara spiritual, itu mulai bersinar dengan lampu hijau. Itu langsung menarik perhatian semua orang. Itu adalah pria parubaya yang kulitnya sehalus batu giok. Dia berpakaian dengan gaya ilmiah. Dia jelas tercengang ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau. Dia tampak senang ketika dia akhirnya sadar kembali.
Ternyata itu adalah akar spiritual hijau. Hampir 400 orang telah dinilai, tetapi sejauh ini hanya satu orang yang memiliki akar spiritual bawaan hijau. Selama mereka yang memiliki akar spiritual hijau memiliki basis kultivasi di tahap Shen, penilaian kekuatan akan menjadi formalitas belaka. Akar spiritual bawaan hijau, saya harap milikku juga merupakan akar spiritual bawaan hijau. Jika tidak, akan sulit bagi saya untuk bergabung dengan sekte pemujaan api dengan basis kultivasi saya di puncak tahap suci-suci. Petik 2. Orang-orang berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka melihat pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana dengan sedikit kecemburuan dan kecemburuan di mata mereka. Tetua api perunggu memandang pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana dan bertanya sambil tersenyum, "Apa basis kultivasi Anda?" Tetua api perunggu juga memiliki root spiritual bawaan hijau. Selama pria parubaya sebelum dia bergabung dengan sekte pemujaan api, dia akan mampu naik ke jajaran tetua api perunggu seperti dia cepat atau lambat. Untuk alasan ini, dia memperlakukan pria parubaya itu sama. Panggung Shen teladan awal, pria parubaya itu menjawab sambil tersenyum setelah dia sadar kembali. Dia ada di tahap awal teladan Shen. Dengan basis kultivasi dan bakat bawaannya, sudah pasti dia akan bisa bergabung dengan sekte pemujaan api. Jika dia menerobos ke tahap Shen klasik, dia bahkan mungkin mendapatkan izin untuk memasuki tanah suci sekte pemujaan api. Penilaian hari ini hanya akan menjadi formalitas baginya. Dengan bakat bawaannya, akan ada banyak tetua api perak yang ingin menerimanya sebagai murid langsung. Kebanyakan orang merasa iri dan cemburu ketika mereka melihat pria parubaya itu. Setelah menilai 400 orang, hanya satu orang yang memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau, sepertinya sangat mungkin saya memiliki akar spiritual bawaan berwarna kuning. Saya hanya bisa berharap itu bukan akar spiritual bawaan oranye, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Ada sedikit kecemburuan di mata Duan Lingtian juga ketika dia melihat pria parubaya yang berdiri di kejauhan. Ketika dia berada di benua awan, dia telah mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun yang sangat meningkatkan bakat bawaannya ke titik di mana dia memiliki bakat bawaan tertinggi di benua awan. Namun, dia hanya yang terkuat di benua fana. Memiliki bakat bawaan tertinggi di benua fana tidak berarti apa-apa di tanah suci Dao marsial. Mungkin, pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana membawa keberuntungan bersamanya karena, setelah beberapa putaran penilaian, mereka menemukan orang lain yang memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau. Orang kedua dengan akar spiritual hijau. Perhatian semua orang, termasuk Duan Lingtian, beralih ke orang yang memiliki root spiritual bawaan hijau. Itu adalah seorang pria muda yang memiliki penampilan biasa. Dia tidak akan menonjol di tengah keramaian. Dia juga tampak seolah-olah dia tidak menyadari bahwa dia memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau. Dia tampak tercengang cukup lama. Dia baru sadar kembali ketika tetua api perunggu yang berdiri di depannya berbicara kepadanya. Dia mulai berteriak dengan penuh semangat. Dia tampak lebih bersemangat daripada pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana. Namun, tidak ada yang memikirkan kegembiraannya yang berlebihan. Bahkan, mereka menganggapnya biasa saja. Jika mereka berada di posisinya, mereka mungkin akan lebih bersemangat. Peng Hui, selamat. Rekan pemuda itu mengucapkan selamat kepadanya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengatakan dengan bangga kepada orang-orang di sekitarnya, keajaiban akar spiritual bawaan hijau ini adalah saudaraku. Awalnya, saya tidak berpikir dia akan dapat lulus penilaian karena dia hanya di tahap suci-suci tingkat menengah. Saya tidak berharap dia memiliki akar spiritual bawaan hijau. Kultivator tahap suci-suci tingkat menengah dengan akar spiritual hijau. Dia pasti memenuhi syarat untuk menjadi murid dari sekte pemujaan api. Orang-orang di sekitarnya akhirnya mengerti kegembiraannya. Jika dia tidak memiliki akar spiritual bawaan hijau, dia akan datang ke sini dengan sia-sia. Sepertinya dia telah memenangkan lotre ketika mereka menemukan dia memiliki akar spiritual bawaan hijau. Aku sangat berharap aku seberuntung dia. Banyak orang yang hadir dan yang berada di Divine Saint Stage berdoa dalam hati. Seiring berjalannya waktu, mereka menemukan beberapa orang lagi yang memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau. Sementara itu, banyak yang sadar akan kekuatan mereka sendiri juga pergi atas kemauan sendiri. Segera setelah itu, giliran Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian dan 3 orang lainnya melangkah maju untuk menghadapi tetua api perunggu, seluruh tempat segera menjadi sunyi.
Perhatian semua orang terfokus pada Duan Lingtian. Duan Lingtian telah meninggalkan kesan abadi pada mereka dari duel kematian kemarin.